Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakan. Pada waktu itu Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, melalui tanda dan simbol yang ditampilkan di dalam bacaan pertama ataupun juga bacaan Injil, kita mengetahui bahwa Tuhan itu dekat, Tuhan akan datang, tetapi juga kita perlu untuk menantikan kedatangannya dengan penuh kesetiaan, sebab sabdanya tidak berubah. Dikatakan di dalam bagian akhir bacaan Injil, langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Berlalu dalam arti diterima dengan penuh kesetiaan dan dilaksanakan dalam hidup sehari-hari. Tentang bagaimana cara untuk menghayati dengan penuh kesetiaan dan juga bertahan, ini menjadi dua perkara yang agak berbeda. Jika kita semua menghayati hidup perkawinan dengan komitmen, dengan kesabaran, meskipun ada aneka macam ketidaksempurnaan, kita menyebutnya sebagai usaha untuk setia, bukan saja bertahan. Bertahan adalah salah satu sikap ketika kita semua itu tetap, tetapi tentu saja belum tentu setia yang menjadi dasar dari bertahan. Maka orang yang setia pasti bertahan. Tetapi orang yang bertahan belum tentu karena setia. Saya seringkali memberikan contoh dalam katekese persiapan hidup berkeluarga di paroki kita tentang bagaimana cara kita untuk setia. Seorang istri yang baru saja ditinggal oleh suaminya meninggal, jenazah suaminya dibawa pada satu gereja dan kemudian menyampaikan beberapa kata tentang bagaimana si suami setelah urut-urutan, si istri ini menjadi orang yang terakhir memberikan kesan dan pesan. Orang-orang sebelum si istri itu menyampaikan semua tentang si suami itu baik adanya. Puji-pujian, melihat bagaimana si suami ini juga baik, segala sesuatu yang disampaikan itu puji-pujian yang sifatnya baik karena kebaikan si suami. Tetapi kemudian si istri menyampaikan pada kesan dan pesannya sebelum peti itu ditutup. Pernahkah Anda mendengarkan bagaimana mesin mobil yang tidak bisa dinyalakan pagi hari? Gitu ya. Jadi agak susah. Suaranya bahkan barangkali lebih keras daripada itu. Sampai suara gergaji mesin. Itulah yang terjadi pada si suami ketika malam hari. Sejak dari awal pernikahan, ketika mau tidur saya harus kesulitan untuk istirahat. Sebab suami saya itu ngorok. Bahkan kadangkala tidak hanya ngorok, tetapi juga buang angin. Sampai saking kencangnya buang angin itu, lalu dia sendiri juga terkaget-kaget dan terbangun. Suara apa itu? Lalu si istri menyampaikan, hanya suara hewan yang menjatuhkan tong, begitu ya.
Lalu lanjut lagi sampai pada akhirnya si suami ini mengalami sakit. Yang semula itu dikatakan bertahan, ya tentu saja kalau tidak bertahan, si istri ini tentu tidak akan menunggui lagi suaminya. Awalnya bertahan tetapi kemudian beralih menjadi setia. Sebab pada saat si suami ini mengalami sakit, sudah tidak bisa lagi kemana-mana, dan bahkan hanya berbaring di atas tempat tidur, si istri itu pada akhirnya menemukan bagaimana keindahan dalam hal-hal yang selama ini itu mengganggunya. Ngoroknya iya, buang anginnya iya. Si istri ini menemukan ada keindahan di balik yang tidak baik dan ketidaksempurnaan itu. Sebab ketika mendengar si suami itu ngorok pada saat sudah sakit, ataupun juga buang angin, itu menjadi tanda bahwa suaminya masih hidup. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini menangkap tanda yang diberikan oleh Tuhan Allah. Sehingga kita semua mengetahui bahwa jika pohon sudah mulai bertunas, maka kalian tahu bahwa musim panas sudah dekat. Tanda-tanda ini membantu kita semua untuk menjadi setia. Tidak cukup hanya bertahan, tetapi semakin setia menaati apa yang disampaikan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Maka selamat memperjuangkan pada hari ini kesetiaan terhadap firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kesetiaan dalam berkeluarga, ya mari dibangun dalam upaya untuk saling memahami satu sama lain, suami istri. Kalau tinggal sendiri seperti saya ataupun juga yang lain, juga memahami kesetiaan dalam usaha untuk saya sendiri dibagikan kepada orang lain dan tidak mengikatkan diri kepada orang-orang tertentu. Mari kita hening sejenak, mari kita meresapkan sabda Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.